Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kami masih mempelajari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, dan kita telah sampai dalam kitab Yeremia di episode terakhir hari ini di pasal 51 dan 52. Ini adalah episode terakhir dalam studi kita tentang kitab Yeremia. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Kita masih berada pada bagian yang berbicara tentang penghakiman untuk Babel. Sebenarnya saya perhatikan sebelum memulai pada pasal 51 dan kejatuhan Yerusalem di pasal 52 bahwa kata-kata tentang penghakiman atas Babel telah didahului oleh kata-kata mengenai kejatuhan Yerusalem. Seperti dalam hukum manusia, karena engkau melakukan hal ini kepadaku, aku akan membalasmu. Karena engkau telah menyakitiku, aku akan membalasnya. Namun ketika berbicara mengenai hukuman atas orang-orang yang akan mengganggu umat Tuhan dan menyebabkan kejatuhan Yerusalem, sebelum kejatuhannya, Benar. bagaimana pendapat Anda? Saya pikir pertama-tama Tuhan mengetahui segalanya sebelumnya. Tidak hanya itu, tapi dia juga merupakan pelaku perkataannya. Dialah yang berkata, sebab aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang percaya Tuhan dan memahami rencana Tuhan tidak akan kecewa ataupun bingung. Seperti sebelum Tuhan mendatangkan kelaparan di tanah Mesir, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yaitu Yusuf. Hal yang sama terjadi di sini. Ada penghakiman yang akan datang. Babel akan memusnahkan umat Tuhan, tetapi sebelum menyebutkan hal itu, dia telah menyebutkan penghakiman atas bangsa ini karena kesombongan dan kekejamannya. Kemudian juga pembalasan untuk baitnya yang disebutkan di pasal 50 dan diulang di pasal yang ke-51 ayat 11. Benar. Pasal 51 dimulai dengan kata-kata ini, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Saya ingin berhenti sejenak mendengar kata-kata ini. Ya. Tuhan hendak melenyapkan Babel dan berkata terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim melawan saya. Dia akan mengirim semangat pemusnah. Apa yang Anda lihat di dalamnya? Kata semangat pemusnah, semangat dan roh dalam bahasa Ibrani adalah kata yang sama. Jadi kita bisa menerjemahkannya dengan suatu roh, dan menurut saya jika kita kembali ke ayat 11 yang berbunyi, Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media. Jika kita kembali ke kitab Daniel pasal 10, kita akan menemukan bahwa hal ini menjadi lebih jelas. Peperangan yang terjadi di bumi merupakan cerminan dari peperangan yang terjadi antara roh-roh di dunia yang tidak terlihat. Jadi di sini Tuhan mengendalikan segalanya. Tidak ada yang terjadi di bumi kecuali oleh rencana, perintah, dan juga izinnya. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga mengatakan tentang dia, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Lalu apa yang kita lihat di sini, bahwa sebuah kerajaan datang dan kerajaan lain pergi. Bahwa sebuah kerajaan runtuh dan yang lain bangkit. Semua ini adalah atas perintah Tuhan yang mengendalikan semuanya. Benar. Kemudian kata-kata di sini,
Terkait dengan bangsa Media dan Persia, serta penghakiman Ya. atas Babel. Benar. Oleh perintah Tuhan, cara untuk menghancurkan Babel disebutkan di ayat 8, tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kata-kata di sini adalah tentang malam jatuhnya Babel. Mohon beritahu kami secara historis, Saudara Yosef. Nah, jika Anda melihat ayat 31 dari pasal yang sama, Anda akan menemukan gambaran yang sangat ekspresif. Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul. Pembawa-pembawa kabar susul menyusul. Untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru, kemudian diambil dari dua sisi yang berlawanan. Sebenarnya rencana yang dilakukan oleh Kores Raja Persia adalah rencana yang sangat cerdas. Dia mengalihkan aliran sungai Efrat yang mengalir melewati Babel. Tembok dan gerbang Babel diperkuat dan tidak dapat ditembus. Hal ini tampak mustahil, tetapi Kores melakukan hal yang luar biasa. Ia mengalihkan aliran sungai dan ketika airnya mengering, pasukannya masuk dan tampaknya tidak ada yang menyadari hingga pasukan sudah berada di dalam kota. Pada saat itu, pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul. Pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk menyampaikan kabar tersebut kepada raja, tapi mereka mengetahui bahwa ia sedang mabuk. Hal ini jelas dalam kitab Daniel pasal 5. Hal ini disebutkan sebagai nubuatan dalam Yesaya 21 ketika dikatakan, malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Artinya, keadaan begitu tenang, tidak ada bahaya sama sekali. Dia bahkan mengadakan pesta untuk 1.000 orang bangsawannya. Namun sayangnya ini adalah gambaran dari kedamaian yang ilsuf yang dianggap dunia sebagai sesuatu yang dinikmati. Ketika kita beralih ke perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa apa yang akan terjadi di masa depan lebih buruk dari apa yang terjadi di masa lalu. Karena apabila mereka mengatakan damai dan aman, maka kerusakan yang tiba-tiba datang menimpa mereka. Seperti yang dikatakan di sini, Babel telah tiba-tiba jatuh. Benar. Kami tentu mengingatkan pemirsa terkasih bahwa apa yang dicatat oleh sejarah dalam firman Tuhan adalah persis seperti yang dicatat oleh sejarawan sejati. Seseorang seperti Yosefus, sejarawan Yahudi yang mencatat bahwa peristiwa-peristiwa ini benar-benar terjadi secara historis di tahun 539 sebelum Masehi pada hari ketika Babel jatuh ke tangan bangsa Media Persia. Saudara, ayat yang sangat mengagumkan adalah bahwa bukan hanya sejarah Alkitab yang sangat akurat, seperti sejarah yang menceritakan apa sangat yang detail. terjadi. Namun, nubuat itu memberitahukan apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Nubuat yang disebutkan dalam kitab Yesaya Tepat. menyebutkan Babel yang menyebutkan Kores, Raja Persia. Tepat. Saudara Yosef pindah ke ayat 34 dan ayat 44 berkata, aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga, ia memenuhi perutnya dengan pangananku yang enak-enak, ia membuang aku. Lalu ayat 44, aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya, tembok Babel pun sudah runtuh. Apa yang Anda lihat dalam dua ayat ini, Saudara Yosef? Sebenarnya perkataan ini mula-mula digenapi pada masa pembuangan di Babilonia 70 tahun. Kemudian Babel jatuh dan Sirus datang. Tuhan membangkitkan semangat Sirus, dia berkata bahwa siapa yang ingin kembali bisa kembali. Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa bejana-bejana yang diambil Nebukadnezar dari rumah Tuhan harus dikembalikan. Lalu seolah-olah monster ini menelan orang-orang dan menelan bejana suci mereka. Tetapi dalam ayat 44, aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan aku akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Sebenarnya saya akan berhenti sejenak pada saat ini untuk mengingatkan pemirsa dengan apa yang Tuhan katakan tentang tanda Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Nabi Yunus memiliki kisah yang aneh. Monster atau ikan besar menelannya dan dia tinggal 3 hari. Dan pada hari ketiga Tuhan memerintahkan monster atau ikan paus itu untuk memuntahkan Yunus ke pantai dan demikianlah yang terjadi. Dia tinggal 2 hari di dalam perut ikan paus seperti Yunus yang 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar. Pada hari ketiga ikan itu memuntahkannya. Demikianlah yang akan terjadi kepada bangsa ini, umat ini. Dan sebenarnya mujizat Yunus berlaku untuk Kristus dari satu sudut pandang dan berlaku untuk seluruh bangsa dari sudut pandang lainnya. Izinkan saya bertanya, di mana di seluruh dunia sebuah bangsa yang tersebar ke seluruh penjuru dunia selama 2000 tahun dan tetap mempertahankan identitas mereka,
Di mana hal Benar. ini ada? Benar. Dan hanya beberapa dekade yang lalu mereka berpikir untuk kembali lagi ke tanah leluhur mereka. Apakah ini mungkin terjadi? Di mana hal ini terjadi sepanjang sejarah? Namun ini tidak hanya seperti pembuangan Babel yang merupakan gambaran dari apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi juga setelah penyebaran oleh Titus, orang Romawi selama 2000 tahun, bangsa ini, umat ini kembali lagi. Kapelan dari Kaisar Prusia berpendapat benar ketika sang kaisar memintanya untuk membawakan bukti tentang keaslian Alkitab dalam satu kalimat. Dia berkata kepadanya orang Yahudi, Tuhan. Dia berkata kepadanya orang Yahudi, Tuhan. Benar. Benar. Saudara Yosef, izinkan saya memberikan komentar terakhir di pasal 51 sebelum beralih ke pasal 52. Ayat 50, kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kepada siapa dia berbicara dan apa kaitannya dengan mengingat Tuhan dari jauh? Dan apakah artinya mengingat Tuhan dari jauh? Dia berbicara kepada sisa umat yang kembali pada zaman Zerubabel setelah Babel jatuh. Seperti yang dikatakan dalam ayat 49, ayat sebelumnya, Babel akan jatuh karena orang-orang yang mati terbunuh antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Jadi Babel jatuh dan sisa umat yang setia kembali ketika mereka mendengar seruan Kores orang Persia untuk kembali. Dia berkata di sini, kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Inilah yang kita baca di Mazmur 137. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Oleh karena itu, ketika mereka berada di tanah pembuangan, mereka mengingat Yerusalem karena hati mereka merindukan kota itu di mana bait Allah dan ibadah kepadanya berada. Terima kasih Saudara Yosef, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya ingatkan kembali bahwa kita hidup pada zaman seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia. Meskipun manusia mencapai banyak kemajuan, namun meskipun demikian, kebobrokan dalam diri manusia akan mengakibatkan kehancuran dan keruntuhan dunia. Saat ini, kita tidak mendengar apa-apa selain percakapan atau pembicaraan yang tidak meyakinkan tentang memperbaiki masyarakat dan menyelesaikan masalah dunia melalui kebijaksanaan manusia. Orang-orang telah sepenuhnya mengeluarkan Tuhan dari gambaran kehidupan kita saat ini. Tidak ada yang ingin mendengar apa yang Tuhan katakan. Padahal kita lebih dari sebelumnya sangat membutuhkan untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak ada damai selain di dalam Dia, tidak ada keamanan selain di dalam pelukannya, tidak ada jaminan kecuali di dalam tangannya. Ayat 56, namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap, dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentunya Ia akan mengadakan pembalasan. Apa yang dimaksud dengan Tuhan adalah Allah pembalas? Bagaimana Tuhan tampil sebagai Tuhan pembalasan di sini dalam nubuatan ini? Sebenarnya ayat ini, ayat 56, menghibur saya secara pribadi, karena menunjukkan salah satu sifat Tuhan yang tidak bisa kita lupakan. Tuhan adalah Tuhan pembalasan, Dia pasti membalas. Yang berarti Tuhan melihat segala sesuatu. Jika engkau berbuat baik, Tuhan menjaga segala yang telah kau lakukan dan akan membalasmu pada waktunya. Jika engkau berbuat sebaliknya, jika engkau berbuat jahat, Tuhan juga melihat itu dan akan membalasnya juga. Saya rasa ini mengingat kita pada ayat yang terdapat dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, yang mengatakan sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya. Tuhan adalah Tuhan pemberi balasan yang pasti membalasnya. Hal yang paling menghibur adalah bahwa Dia adalah Tuhan pembalasan yang melihat dan mengawasi segala sesuatu. Baik. Saudara Yosef, mari kita beralih ke pasal yang ke-52. Ya. Ini adalah pasal terakhir dalam nubuatan Yeremia, dalam kitab Yeremia, yang dimulai dengan pembicaraan tentang kejatuhan dari Yerusalem. Tentunya kejatuhan Yerusalem Memang sangat sulit. Benar. Pelaksanaan penghakiman atas kota yang tercinta di hati Tuhan. Benar. Mohon ceritakan tentang peristiwa-peristiwa ini. Masalah ini bukan hanya berharga bagi engkau, tetapi juga lebih berharga bagi Yeremia. Dia sangat mengasihi kota itu. Lebih dari keduanya adalah Tuhan yang melihat kota Yerusalem dalam Lukas 16 dan menangisinya. Peristiwa ini disebutkan 4 kali dalam Alkitab.
Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 25, 2 Tawarikh pasal 36, Yeremia pasal 39, dan Yeremia pasal 52. Hal yang baik adalah bahwa dimanapun peristiwa ini disebutkan itu berakhir dengan sececah kasih karunia. Seperti dalam 2 Raja-Raja 25. Dan di sini juga dia berbicara tentang suatu kasih karunia kepada seorang raja jahat yaitu Yoyakim. Dia diberikan kasih karunia dan Tuhan perlakukannya dengan kasih karunia. 2 Tawarikh 36 memberitakan tentang pemulihan sisa umat setelah mereka dibuang selama 70 tahun. Dan Yeremia pasal 39 memberitakan tentang kasih karunia kepada Yeremia. Kemudian kasih karunia kepada Ebed-Melek orang Ethiopia. Jadi setiap waktu yang membicarakan penghakiman dengan keadilan, Berakhir dengan kasih itu karunia berakhir Tuhan. dengan kasih karunia. Hal ini mengingatkan kita pada perkataan Habakuk pasal 3, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kemudian Tuhan mengingat belas kasihan bahkan di tengah murka. Baik. Saudara Yosef, dalam daftar peristiwa sejarah yang terjadi pada hari jatuhnya Yerusalem, saya ingin berhenti sejenak pada sebuah frasa di ayat 12 dalam pasal ke-52. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Jelas bahwa tanggal ini adalah hari ke-10 bulan kelima pada tahun ke-19 untuk Raja Nebukadnezar. 10 bulan 5. Tetapi peristiwa relevan seperti yang disebutkan di 2 Raja-Raja 25 ayat yang ke-8 berkata, dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar. Jadi 2 Raja-Raja 25 dikatakan pada tanggal 7 bulan kelima, namun di sini disebutkan pada tanggal 10 bulan kelima. Apakah ada perbedaan? Salah satu perbedaan yang tampak antara kitab-kitab dalam Alkitab dan itu tidak sulit kita berikan penjelasan. Penjelasan pertama yang diberikan oleh para sarjana adalah bahwa penghancuran tembok dan pengapungan kota berlangsung selama 3 hari. Kemudian seseorang menyebutkan awalnya dan yang lainnya menyebutkan akhirnya. Ini adalah solusi yang mungkin. Dan solusi lainnya adalah mereka menganggap bahwa kepala pengawal berangkat dari Babel pada tanggal 7 bulan itu dan sampai di Yerusalem pada tanggal 10 bulan itu. Yang memperkuat hal ini adalah bacaan bahasa Inggris. Sebagaimana yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 25, mereka datang ke Yerusalem. Ya. Sementara dalam Yeremia dikatakan mereka datang ke dalam. Jadi mereka masuk ke dalam kota, tembok-tembok telah runtuh. Jadi mungkin solusi ini ataupun solusi itu tidaklah sulit untuk menemukan solusi untuk masalah yang tampaknya bertentangan ini. Baik, jadi tampaknya kontradiksi tetapi tidak ada perbedaan dalam perhitungan hari. Ya. Kemudian ayat-ayat berikutnya, sayangnya kehancuran kota itu terjadi dan bait Allah dibakar atau dihancurkan dan semua perabotan rumah itu dibawa pergi. Namun dia fokus pada 2 pilar yang ada di dalam bait Allah. Mohon ceritakan Saudara Yosef tentang 2 pilar yang memiliki nama yang indah dan spesifikasi teknis. Bagaimana mereka diambil dan ceritakan tentang jaminan orang percaya dalam rumah Tuhan. Baik, semuanya hancur tapi dia berhenti pada kedua pilar itu. Sepertinya kedua pilar ini sangatlah berharga. Dan memang ketika kita beralih ke kitab 1 Raja-Raja, dalam penjelasan tentang pembangunan bait Allah, dia juga fokus pada kedua pilar tersebut. Salah satunya bernama Yakin dan yang kedua bernama Boas. Makna-maknanya sangat menakjubkan karena kata Yakin berarti Tuhan yang bangkit. Dan Boas berarti Tuhan yang memberikan kekuatan. Ini berarti bahwa siapapun yang melayani di bait Allah itu adalah Tuhan yang membangkitkannya, Tuhan yang memberinya kekuatan. Sebab tanpa kuasa Tuhan, maka kekuatan kita tidak akan mampu mengabdi kepada Tuhan. Dan jika ada orang yang melayani, biarlah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kedua pilar ini karena merupakan 2 pilar di kuil duniawi. Nebukadnezar memindahkannya, tapi ada kuil yang Kristus katakan tentangnya, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada janji kepada sang penakluk di gereja Philadelphia. Di Wahyu pasal yang ketiga, siapa yang menang akan kujadikan Soko guru di dalam bait Allahku, ia akan terjamin dan tidak akan keluar lagi. Aku akan menuliskan nama Allahku padanya dan ia akan menjadi warga kota Allahku. Janji besar bagi orang yang mengalahkan dan berpegang pada firman Tuhan serta tidak menyangkal nama Tuhan. Dia akan menjadi
seorang pemenang ketika dia sampai di surga, dia akan menjadi pilar di dalam bait Allahnya dan dia tidak akan pernah keluar. Tangan-tangan penghancur mencapai pilar-pilar bait Allah yang Benar. duniawi. Tetapi tangan musuh tidak akan pernah mencapai pilar-pilar bait yang Kristus dirikan. Benar, Baik. benar. Saudara Yosef, sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan hadirin. Di akhir pasal ini kita perlu memberikan perhatian pada Yoyakim. Meskipun seluruh pasal ini adalah gambaran penghakiman, namun ada pembebasan Yoyakim di sini dan mengangkat kepalanya. Mengapa hal itu terjadi? Silakan Saudara Yosef. Yoyakim disebutkan dalam Yeremia 22 sebagai Konia dan ada ramalan tentang dia. Adakah Konia ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang atau suatu periuk yang tidak disukai oleh orang? Maksud saya, orang ini tidak memiliki nilai sama sekali, tetapi ada sekilas kasih karunia. Dalam murka Tuhan mengingat belas kasihan. Kita menemukan bahwa Ewil Merodak telah melakukan 7 hal luar biasa yang mengangkat kita pada apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita dengan hanya kasih karunia yang tidak kita layak terima. Benar. Pertama, Ewil Merodak mengangkat kepalanya. Kedua, dia Iya. mengeluarkannya dari penjara. Kita dapat mengatakan, aku berada dalam penjara dosa. Seorang budak iblis jahat, keselamatan saya tidak diharapkan. Kemudian yang Maha Pengasih menyelamatkanku. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia. Tidak ada yang lebih besar dari kebaikan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Bagi kita, Tuhan telah bangkitkan kita dan menjadikan kita duduk di surga di dalam Kristus. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya. Perilakunya berubah total dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Bagi kita, Tuhan menyiapkan meja di hadapan kita, di hadapan musuh-musuh kita, lalu akhirnya kehendaknya. Itulah upahnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikan kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Raja memikirkannya dan mengiriminya makanan sehari-hari. Saya rasa ini adalah gambaran tentang apa yang Tuhan lakukan bagi kita setiap hari dalam hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh bahkan sekejap sekalipun. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode. Jika Anda ingin meninggalkan sebuah kalimat terakhir, pembelajaran kitab Yeremia, apa yang akan Anda katakan? Menurutku kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Menurutku sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Ini adalah firman Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati Anda Saudara Yosef, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua, pasal 51 menyebutkan kata-kata awalnya tentang melenyapkan Babel. Seperti yang dikatakan Alkitab, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri, orang-orang Kastim, suatu semangat pemusnah. Pertanyaan saya adalah, saya ingin tahu angin kehancuran apa yang akan menimpa Babel. Kami mengetahui dari saudara Yosef bahwa kata angin atau roh adalah kata yang sama dalam bahasa Ibrani. Dari sini kita tahu bahwa apa yang terjadi di bumi sama seperti apa yang terjadi di dunia roh. Meskipun hal ini merupakan bayangan dari bangsa Media dan bangsa Persia. Benar, Raja Media dan Persia. Raja Media dan Persia yang datang melawan kerajaan Babel. Ayat 8 mengatakan, tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Adakah yang bisa mengingatkan kita bagaimana hal itu terjadi secara historis? Secara historis, Babel jatuh ketika Kores, Raja Persia, merencanakan untuk membelokkan aliran sungai Efrat, dan ketika sungai itu mengering, tentara Media dan Persia masuk secara tiba-tiba menghancurkan Babel sepenuhnya. Dalam satu malam. Dalam satu malam. Baik, Saudara Yosef, benar. Saya punya pertanyaan di pasal 52, pasal terakhir, tentang pembebasan Yoyakim dan bagaimana Raja Babel memperlakukannya. Adakah yang bisa mengingatkan alasan dan sekilas kasih karunia di bagian itu? Ia melakukan 7 hal kepadanya. Pertama, ia mengangkat kepalanya. Kedua, ia membebaskannya. Ketiga, ia berbicara dengan lembut. Keempat, ia menempatkan tahtanya di atas tahta raja-raja. Kelima, ia mengganti pakaian penjaranya. Keenam, ia makan roti di hadapannya sepanjang hidupnya. Ketujuh dan yang terakhir, rasionya teratur. Jadi itu adalah tindakan kasih karunia dalam murka, Tuhan mengingatkan belas kasihan. Saudara Yosef? Benar. Baik. Terima Puji kasih Tuhan. Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Terima kasih semua, Tuhan memberkati.
Pemirsa terkasih, kita telah menyelesaikan studi tentang kitab Yeremia dalam segala rinciannya. Namun saya ingin memberitahu Anda seperti yang diakhiri oleh hamba Tuhan Saudara Yosef bahwa kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Tuhan adalah Allah yang kudus. Sebagaimana dia membenci kejahatan di antara bangsa-bangsa di sekeliling umatnya, dia juga membenci kejahatan ketika itu ada di tengah umatnya. Sebagai akibat dari keteguhan umat ini dalam berbuat jahat, dia pun mengirim mereka ke dalam pembuangan. Dan Yerusalem jatuh. Kota yang tercinta di hati Tuhan. Yerusalem jatuh karena umat itu hidup dalam kejahatan ketika mereka ada di dalamnya. Prinsip ini tidak akan berubah sepanjang zaman. Tuhan adalah Allah yang kudus. Dan di antara mereka yang dekat dengannya, dia akan disucikan. Jika engkau mengklaim bahwa engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, maka engkau harus mempertimbangkan kekudusan. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semua untuk memiliki kekudusan yang nyata. Sampai jumpa di episode yang baru. Untuk membahas kitab yang baru, kiranya Tuhan besertamu. جراحك يا سيدي حماية كلامك ينير لي الطريق وروحك يا سيدي نصيري يعينني في وجه كل ضيق ألهب بنار روحك حياتي وليحصر عني حبك الرقيق حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعميق في غربتي في هذه الديار لست إلهي أبتغي سواك اجعل حياتي للأنام نورا يسطع كالكوكب في علاك يا شبع القلب إليك أشتو مهللا حياة في رضاك ما أروع اللقاء بك حيث طول المدى سأحيا في سماك في سماك Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.